Di sini saya akan menjelaskan tentang learning journal sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini merupakan sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, darah, serta pembuluh darah. Nah, fungsi dari sistem kardiovaskuler itu sendiri yaitu untuk mengalirkan oksigen, hormon, nutrisi, serta zat gizi yang penting untuk dialirkan ke seluruh tubuh dalam proses metabolisme. Nah, selain itu sistem kardiovaskuler juga ini yaitu membantu atau berguna juga untuk membawa zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan ke luar tubuh. Komponen utama dari sistem kardiovaskuler ini adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung ini merupakan organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, letaknya itu berada di rongga paru-paru. Dia itu agak sedikit condong ke kiri. Nah, jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Nah, kalau atrium itu berfungsi untuk menerima darah, sedangkan ventrikel ini berfungsi untuk memompa darah itu keluar dari jantung. Nah, selain jantung terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran peredaran darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri ini berfungsi membawa darah ke seluruh tubuh, sedangkan vena itu kebalikannya, yaitu membawa darah kembali ke jantung. Sedangkan kapiler adalah saluran kecil yang merupakan tempat terjadinya pertukaran seperti oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Nah, darah sendiri itu berfungsi sebagai media pengangkut berbagai zat seperti oksigen, karbon dioksida, hormon, nutrien, dan elektrolit ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Nah, sirkulasi sistemik ini merupakan sistem peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh jaringan tubuh untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke jaringan. Sedangkan sirkulasi pulmonal ini yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru untuk melakukan pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, kedua sistem ini bekerja secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan oksigen dalam tubuh. Nah, kerja jantung itu berlangsung dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus jantung. Siklus ini merupakan proses dari satu denyut jantung ke denyut berikutnya yang biasanya berlangsung sekitar 0,8 detik, di mana frekuensi normalnya itu sekitar 60-80 kali per menit. Siklus jantung sendiri terdiri dari 2 proses, yaitu sistol dan juga diastol. Nah, sistol ini merupakan fase ketika jantung itu berkontraksi memompa darah, sedangkan diastol ini merupakan fase ketika jantung itu berelaksasi dan terisi kembali oleh darah. Untuk menilai fungsi kardiovaskuler ini ada beberapa parameter yang digunakan. Contohnya itu seperti heart rate atau denyut jantung, kemudian ada stroke volume atau volume darah yang dipompa setiap kali kontraksi, kemudian ada output ada cardiac output atau jumlah darah yang dipompa jantung setiap menit, serta tekanan darah. Nah, tekanan darah itu sendiri merupakan tekanan yang diberikan darah pada dinding arteri dan biasanya dinyatakan dalam bentuk tekanan sistolik dan diastolik. Misalnya itu 120/80 mm air raksa.
Nah, jadi secara garis besar, sistem kardiovaskuler ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup karena berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh sekaligus membuang zat-zat sisa metabolisme. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler itu sangat penting agar tubuh itu dapat bekerja dengan optimal.